Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu Strategic Family Therapy. Perkenalkan, nama saya Atika Fitri Wulandari, NIM 1860 3662 41051. Strategic Family Therapy atau terapi keluarga strategis adalah salah satu pendekatan dalam terapi keluarga yang berfokus pada penyelesaian masalah secara konkret melalui perubahan pola interaksi dalam keluarga. Fokus utama dari terapi ini adalah melakukan reframing, sebuah teknik untuk mengubah cara pandang anggota keluarga terhadap suatu perilaku negatif agar dapat dilihat dari sudut pandang yang lebih positif dan konstruktif. Nah, maksudnya strategic family therapy itu merupakan salah satu pendekatan terapi yang bertujuan untuk mengatasi masalah keluarga dengan mengubah cara anggota keluarga berinteraksi, membahas perasaan atau mencari penyebab dari masalah-masalah dalam keluarga. Nah, berarti terapis ini membantu keluarga menemukan langkah-langkah secara langsung yang dilakukan untuk mengatasi masalah yang terjadi. Nah, fokus utama dari terapi ini merupakan melakukan reframing. Reframing ini yaitu salah satu teknik yang paling sering digunakan, yaitu mengubah cara pandang seseorang memaknai suatu perilaku atau situasi. Jadi cara pandangnya itu diubah agar suatu perilaku yang negatif itu bisa lebih positif, sehingga dari keluarga tersebut responnya itu lebih baik daripada sebelumnya, lalu masalah bisa terselesaikan. Perkenalkan, nama saya Fia Bidayatul Rasidah, NIM terakhir 050. Di sini saya akan menerangkan teknik strategis family therapy. Yang pertama ada reframing atau pembingkaian ulang. Reframing adalah teknik mengubah cara keluarga memandang suatu masalah. Tujuannya itu agar mereka tidak hanya melihat sisi negatif, tetapi juga memahami alasan dibalik perilaku tersebut. Contohnya, jika seseorang dianggap membangkang, jika seorang anak dianggap membangkang, terapis membantu keluarga melihat bahwa mungkin anak itu sebenarnya sedang berusaha menunjukkan kepeduliannya terhadap kondisi keluarga, tetapi caranya itu kurang tepat. Terus tujuannya mengurangi saling menyalahkan, membantu keluarga lebih memahami satu sama lain, membuka jalan agar keluarga mau berubah. Terus yang kedua, direktif atau pemberian arahan atau tugas. Nah, di sini pada teknik ini terapis memberikan tugas atau arahan yang harus dilakukan oleh anggota keluarga, baik saat sesi terapi maupun di rumah. Contohnya, jika anggota keluarga jarang berkomunikasi, terapis dapat meminta mereka seperti melakukan kegiatan seperti makan malam bersama setiap hari tanpa membuka HP selama 30 menit. Tujuannya mengubah kebiasaan yang menjadi penyebab masalah, terus menciptakan pola komunikasi yang lebih baik, membantu keluarga mempraktekkan perubahan secara langsung. Terus yang ketiga, paradoxical directive atau arahan paradoks. Terapis
meminta keluarga tetap melakukan perilaku yang menjadi masalah, tetapi dilakukan dengan aturan dalam pengawasan. Contohnya, jika dua anggota keluarga sering bertengkar, terapis mungkin meminta mereka kayak contohnya bertengkar hanya pada waktu tertentu, misalnya dalam waktu 10 menit setiap malam. Tujuannya itu membantu keluarga sadar terhadap perilaku mereka, mengurangi kebiasaan buruk secara perlahan, mengubah makna dari perilaku yang dianggap masalah. Terus yang keempat, prescribing the symptom, mengubah masalah menjadi solusi. Terapis meminta klien sengaja mengulangi perilaku yang menjadi masalah agar mereka menyadari dampaknya dan lebih mudah mengendalikannya. Contohnya, jika seseorang sering memotong pembicaraan orang lain, terapis meminta ia sengaja melakukan hal tersebut dalam situasi tertentu. Setelah itu, keluarga mendiskusikan bagaimana perasaan mereka ketika perilaku itu terjadi. Tujuannya itu menunjukkan dampak perilaku terhadap anggota keluarga lain, membantu klien lebih sadar terhadap kebiasaannya, terus mengurangi penolakan terhadap perubahan sehingga klien lebih mudah memperbaiki perilakunya. Nama saya Komarulita Suwardati, NIM terakhir 081. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur strategik family therapy. Yang pertama yaitu ada tahap sosial. Pada tahap ini, anggota keluarga itu dikumpulkan dalam satu sesi dan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat mengenai apa yang sedang dihadapi. Nah, tujuannya agar menciptakan ruang yang nyaman, terbuka, dan saling menghargai agar proses terapi ini tuh berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu ada tahap identifikasi masalah. Nah, pada tahap ini setiap anggota keluarga menjelaskan pandangannya mengenai masalah yang sedang terjadi. Nah, dari penjelasan tersebut, penyebab utama konflik keluarga ini akan teridentifikasi sehingga keluarga ini memiliki pemahaman yang sama mengenai masalah yang sedang dihadapi. Yang ketiga yaitu ada tahap interaksi. Nah, pada tahap ini tuh anggota keluarga mulai berdiskusi secara langsung mengenai masalah yang dihadapi. Melalui proses ini, mereka belajar untuk saling mendengarkan, terus ada memahami sudut pandang masing-masing, memperbaiki pola komunikasi, dan bersama-sama untuk mencari solusi yang tepat agar masalah konflik keluarga ini dapat diselesaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Nabila Indana Zulfa dengan NIM 077 akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya mengenai tentang prosedur strategis family therapy. Nah, di poin keempat ini yaitu ada menentukan perubahan yang diinginkan atau biasa disebut dengan defining desired change. Jadi, di tahap keempat ini, kita sebagai konselor itu harus menanyai kepada masing-masing anggota tentang perubahan apa yang diinginkan nantinya dan ingin dicapai. Supaya apa? Supaya pihak konselor dan pihak anggota keluarga sama-sama memiliki tujuan yang sama, tidak bentrok nantinya. Begitu. Nah, untuk yang nomor 5 ini ada menutup sesi wawancara, ending the interview. Begitu kesepakatan bersama mengenai definisi masalah berhasil dicapai, terapis akan menutup sesi diskusi. Nah, di poin 5 ini maksudnya begini teman-teman, ketika masalah sudah selesai didiskusikan, maka si konselor itu harus mengakhiri sesi diskusi
yang telah dilakukan tadi. Supaya apa? Supaya pihak keluarga atau konseli klien itu bisa melakukan tahap tugas selanjutnya nantinya. Namun ditutupnya sesi wawancara di sini itu bukan menjadi akhir dari sebuah akhir dari sebuah tahapan, melainkan ini itu awal untuk menuju tahap ke selanjutnya. Nah, di sini juga perlu dipahami bahwa menutup sesi wawancara ini harus dengan catatan sudah mendapatkan hasil yang telah didiskusikan hari ini dan poin utama yang didapatkan dengan diskusi hari ini. Jadi nantinya diharapkan setelah ditutupnya sesi wawancara ini, si pihak konseli atau klien itu tidak merasa sia-sia begitu. Nah, untuk yang poin terakhir, yang poin ke-6 itu ada pemberian tugas direktif dan pembingkaian ulang atau reframing. Terapis memberikan instruksi atau tugas baru agar keluarga mempraktikkan perilaku positif yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Nah, jadi di tahap terakhir ini yaitu konselor memberikan tugas baru buat anggota keluarga tadi supaya mereka itu mulai terbiasa untuk melakukan hal positif secara bersamaan dengan anggota keluarga lainnya. Misal nih ya, contoh memberikan tugas makan bersama 3 kali dalam 1 minggu. Nah, itu tujuannya apa? Agar mereka itu mulai terbiasa dengan hal positif yang baru dan supaya interaksi antara antar keluarga satu dan lainnya itu bisa terjalin dengan baik. Nah, selain itu, konselor juga membantu mereka untuk reforming, yaitu pembingkaian ulang. Jadi seperti kayak kita memberi pemahaman bahwa semua masalah yang terjadi itu nggak melulu tentang kejelekannya saja, tapi kita membantu mereka untuk memahami masalah tersebut dari sisi sudut pandang yang lain dan pandangan yang lain. Jadi kayak gini, ketika ada masalah yang datang itu nggak melulu harus dikatakan sebagai masalah yang negatif, tapi kita membantu mereka kayak memahamkan masalah itu bisa dipandang dari berbagai sisi begitu. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Nurul Awaliyatus Salihah, NIM 087. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari strategic family therapy. Yang pertama yaitu memecahkan masalah keluarga. Jadi, strategic family therapy ini membantu keluarga menemukan akar penyebab masalahnya, bukan hanya melihat gejalanya saja. Nah, terapis ini tuh mengarahkan setiap anggota keluarga itu untuk bekerja sama mencari solusi tersebut sehingga konflik itu dapat diselesaikan dengan lebih efektif. Nah, selanjutnya yaitu membangun batasan yang sehat. Maksudnya membangun batasan yang sehat itu yaitu terapi ini tuh membantu setiap anggota keluarga itu memahami peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Dengan adanya batasan yang jelas, hubungan menjadi lebih sehat, saling menghargai, dan tidak saling mencampuri secara berlebihan. Yang selanjutnya yaitu membangun empati. Melalui proses terapi ini, setiap anggota keluarga itu diajak memahami perasaan dan sudut pandang antar anggota lainnya juga. Hal ini tuh dapat meningkatkan rasa peduli, saling menghargai, dan juga mengurangi kesalahpahaman. Selanjutnya yaitu menciptakan lingkungan rumah yang stabil. Jika berkomunikasi dan hubungan keluarga membaik, jadi suasana di rumah itu menjadi lebih nyaman, aman, dan juga harmonis. Lingkungan yang stabil juga mendukung kesehatan mental setiap anggota keluarganya. Selanjutnya yaitu berfokus pada masalah yang nyata. Strategic family therapy ini lebih fokus pada masalah yang sedang terjadi saat ini. Karena itu, strategi yang diberikan bersifat praktis, langsung dapat diterapkan dan sesuai dengan kebutuhan keluarganya. Selanjutnya yaitu memperbaiki komunikasi antar anggota keluarga. Nah,
Terapi ini membantu anggota keluarganya belajar menyampaikan pendapat dengan baik, mendengarkan satu sama lain, serta mengurangi salah paham. Dengan berkomunikasi yang baik, hubungan keluarga itu menjadi akan lebih erat lagi. Selanjutnya yaitu cocok untuk keluarga dengan pola interaksi yang bermasalah. Nah, terapi ini itu efektif bagi keluarga yang memiliki komunikasinya kaku, tertutup, atau sering mengalami konflik. Nah, terapi ini tuh menggunakan strategi khusus untuk mengubah pola interaksi tersebut menjadi lebih positif. Selanjutnya yaitu proses terapi relatif efisien. Nah, strategic family therapy ini umumnya dilakukan dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan beberapa terapi lainnya. Nah, karena fokus pada tujuan tertentu, hasil perubahan sering kali dapat terlihat lebih cepat. Selanjutnya yaitu mendorong perubahan perilaku yang lebih cepat. Nah, terapis itu memberikan tugas atau strategi yang spesifik kepada keluarga. Dengan menerapkan strategi tersebut secara konsisten, perubahan perilaku positif dapat terjadi dalam waktu yang lebih relatif singkat. Sudah, itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan diteruskan teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Amrina Rasyidah Hanwi, NIM terakhir 101. Jadi, kekurangan dari strategi family therapy itu, yang pertama ada komitmen waktu dan keuangan. Karena strategi family therapy ini membutuhkan waktu dan biaya yang cukup banyak, maka biasanya ini menjadi salah satu kekurangan dari berjalannya strategi family therapy. Karena biasanya untuk mengatur jadwal, sang keluarga harus menentukan hari yang sama. Lalu yang kedua ada partisipasi yang tidak merata. Partisipasi yang tidak merata ini biasanya terjadi karena sang ayah merasa dirinya benar, sedangkan sang anak merasa bahwa ayahnya ini adalah sumber masalahnya. Lalu yang ketiga ada ketidaknyamanan emosional. Ketidaknyamanan emosional ini biasanya terjadi karena arahan terapis itu dalam menjalani terapi strategi family therapy ini itu biasanya disuruh untuk mengeluarkan keluh kesahnya. Nah, ini bisa terjadi ketidaknyamanan emosional karena nanti salah satunya akan sang ayah atau sang ibu ini akan merasa bersalah, sedangkan sang anak itu merasa lega. Nah, itu tidak nyamannya itu pada kedua orang tuanya. Lalu yang keempat ada kekhawatiran privasi. Karena setiap individu itu pasti mempunyai privasi. Kekhawatiran privasi ini menjadi kekurangan dalam berjalannya strategi family therapy. Lalu yang kelima ada lebih menekankan gejala dan pola interaksi yang saat ini terjadi, sehingga akar masalahnya yang lebih dalam itu kadang kurang dibahas gitu. Karena di strategi family therapy itu nanti bakalan lebih menekankan yang terjadi saat ini, sedangkan pada masalah-masalah yang terjadi di dalam satu keluarga itu biasanya bukan hanya satu masalah dan yang terjadi pada hari itu aja gitu. Jadi yang dulu-dulu itu nggak dibahas, sedangkan biasanya akar permasalahannya itu yang terdahulu. Lalu selanjutnya ada keberhasilan yang sangat bergantung pada keterlibatan aktif seluruh anggota keluarga. Karena keberhasilan terapi ini itu harus saling berkaitan ya antara keluarga, ayah, ibu, dan anak. Ini harus saling mau untuk berubah. Kalau salah satu dari mereka ini misalkan sang ayah sama sang ibu ini ada salah satu yang nggak mau berubah, sedangkan sang anak, contohnya sang anak dan sang ibu mau berubah, sedangkan sang ayah tidak mau berubah. Nah, itu bisa menjadi salah satu penghambat atau kekurangan dari strategi family therapy ini. Lalu yang selanjutnya ada tidak semua keluarga nyaman dengan pendekatan yang terstruktur dan langsung. Karena ketika strategi family therapy itu dilakukan, biasanya
sang terapis itu langsung menjelaskan apa saja yang akan terjadi, apa saja yang akan treatment apa saja yang bakalan dilakukan, itu langsung dijelaskan, dan itu bisa membuat tidak nyaman pada keluarga itu. Lalu yang ke-8, ada membutuhkan terapis yang berpengalaman karena tekniknya cukup strategis dan harus tepat sasaran. Karena terapi ini itu membutuhkan terapis yang benar-benar sanggup dan profesional sehingga dapat membuat terapi ini berjalan dengan lancar. Lalu yang terakhir, ada perubahan yang cepat tidak selalu bertahan bila keluarga tidak konsisten menerapkan pola baru di rumah. Jadi ketika terapi ini dilakukan, maka sang keluarga juga harus siap dan sanggup untuk mempertahankan ketika setelah terapi itu selesai. Jadi nggak hanya pas terapi itu aja. Jadi setelah terapis itu selesai, maka keluarga harus tetap melanjutkan itu. Gitu. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.